Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di Min Channel. Oke, seperti biasa ya, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan dari admin. Yuk lanjut ke cerita. Bab 10. Menangis. Arita menangis sejadi-jadinya di bawah guyuran air sober setelah apa yang telah Eja lakukan kepadanya. Malam ini Arita benar-benar disadarkan bahwa dirinya hanya bekerja sebagai wanita yang dibayar untuk memuaskan lelaki. Arita tidak bisa menolak ataupun memberontak. Toh Eja sudah membayarnya sebagai istri kontrak selama 1 tahun ke depan. Namun walaupun begitu, tetap saja hati Arita terasa sakit. Suami kontrak yang begitu baik dan ramah tiba-tiba saja berubah menjadi seorang monster malam ini. Bu, nasib Arita harus kayak gini sih? Rintik gadis mungil yang sedang tidak berdaya. Bukan hanya fisik yang sakit, namun hati juga. Kenapa hidup Alit jadi seperti ini? Tidak adakah nasib yang baik untuk seorang Alit? Hidup di kampung selalu disiksa ibu dan Kak Amel. Dan di sini Alit juga harus disiksa sama suami kontrak Alit. Hiks, Alita menangis. Tolong Alit bu, Alit takut. Alit mending ikut ibu sama bapak aja. Hiks, Alita meraung meminta pertolongan ibunya yang padahal sudah meninggal. Alita benar-benar takut dan tidak berdaya sekali. Entah harus bagaimana sekarang, yang jelas Alita harus menerima takdir yang sudah digariskan semesta. Selesai menangis di kamar mandi, tubuh Rintih itu segera dibalut baju lagi. Ditetapnya Eja dengan mata sembab yang penuh ketakutan. Apa Eja ketahuan istrinya ya kalau dia nikah lagi? Batin Alita. Karena saat laki itu menyetubuhinya, lagi-lagi Eja meracau sambil menyebut nama Nikita. Nama wanita yang diyakini Alita adalah istri Eja, atau mereka sedang bertengkar. Tanya Alita dalam hati. Sudahlah Alita, kerjakan saja tugasmu. Kamu tidak berhak mencampuri urusan suamimu. Meskipun dia suamimu, tapi itu hanya sebatas kontrak. Alita jadi melamun, bagaimana bisa nanti istri Eja tahu keberadaan istrinya di rumah itu. Alita sering mendengar cerita dari para wanita yang pernah terikat kawin kontrak, dan sekian banyak dari mereka mengatakan bahwa mereka pernah dilabrak oleh istri tua suami kontraknya. Ada yang sampai dipukul, dijambak, dikata-katai, bahkan banyak yang lebih parah dari itu. Akankah nasib Alita juga akan seperti itu? Setelah apa yang dilakukan Eja terhadapnya, apalagi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Sekian lama Alita melamun, kini tubuhnya terasa dingin dan matanya lumayan berat, tanda wanita itu mengantuk. Wah, Alita kemudian duduk di tepi ranjang. Lututnya terasa gemetar, begitupun bulu kuduk yang saling berdiri karena terpaan angin yang dihembuskan AC. Di ruangan itu, Alita sudah mengantuk dan ingin segera beristirahat. Namun wanita itu masih sangat takut saat melihat lelaki yang sedang terpejam itu. Takut-takut Eja berbuat kasar, atau lebih dari tadi. Kemudian Alita mengambil bantal dan memilih untuk tidur di sofa. Tidak lupa juga menelan satu pil kontrasepsi sebelum ia benar-benar tidur. 2 ronde pagi hari, matahari sudah menampakkan diri kala itu. Dan semakin lama cahaya yang dipancarkan berhasil menerobos kamar Eja dan membuat lelaki itu terbangun dari tidurnya. Wah, Eja mengadu. Kepala bagian belakangnya terasa sakit sekali. Dipijatnya tengkok itu sambil menyesuaikan diri yang baru kembali dari alam mimpi. Bukan hanya kepalanya yang sakit dan juga pening, namun seluruh tubuhnya. Tubuhnya terasa sangat letih dan remuk, mirip sehabis pulang mendaki gunung. Lihat, panggilnya. Ia ingin meminta bantuan kepada wanita itu untuk menghilangkan rasa sakit di kepala dengan tangan ajaibnya. Lihat, panggilnya lagi dengan nada suara yang agak keras. Eja semakin mengeduh, namun Alita tidak juga menampakkan diri. Kemana wanita itu? Biasanya dia selalu ada. Dan saat Eja akan beranjak dari posisinya, tiba-tiba saja ia menyadari bahwa tubuhnya kini polos tanpa sehelai benang pun.
Eja terperangah. Kenapa Bu? Pikirnya dalam hati. Lalu saat Eja menundukkan diri, pandangannya menemukan tubuh yang sedang merikuk di atas sofa. Tubuh mungil itu tidak bergerak sama sekali. Apakah Alita tidur di situ sejak semalam? Dan tanpa selimut. Eja memungut celana pendek miliknya yang teronggok di lantai. Mengenakannya kemudian berjalan menghampiri Alita. Lid, panggilnya lagi. Tapi sekarang sambil mengguncang tubuh Alita pelan. Bangun, tambahnya. Alita menyahut meskipun mata itu masih terpejam. Kenapa tidur di sofa? Tanya Eja. Alita kemudian benar-benar bangun dan saat itu juga ia merasa tubuhnya seperti remuk dan kehilangan salah satu bagian tulang dalam tubuhnya. Tubuh mungil Alita langsung beringsut dan membuat kedua netra mereka sama-sama bertemu. Sungguh pandangan Alita benar-benar menyiratkan bahwa ia sedang ketakutan. Kamu kenapa? Eja menatap wanita yang nampak pucat itu. Kenapa sih? Dia bilang. Apa dia lupa apa yang semalam ia lakukan? Alit gak apa-apa. Maaf, Alit kesiangan. Alit buat kopi dulu ya. Alita memerintah dirinya sendiri untuk segera pergi dari sana. Jangan lupa betapa menyeramkannya Eja tadi malam, batinnya. Namun saat Alita turun dari sofa, tiba-tiba tangan kekar milik Eja menahan lengannya. Nanti aja, sekarang kepalaku pusing, pijitin ya, pinta Eja. Baru kali ini ia meminta kepada Alita. Biasanya selalu Anita yang menawari. Nanti kesiangan. Alita masih gugup menghadapi Eja. Kayaknya hari ini aku nggak masuk. Yuk, pening banget nih. Eja menuntun dengan yang tadi ia tahan untuk mengikutinya menuju ranjang. Tanpa baba lagi, Eja langsung menjatuhkan diri di atas kasur. Memposisikan diri dengan tengkurap agar Alita lebih mudah menjangkau tengkok yang sakit itu. Memejamkan mata menanti tangan Alita yang selalu menyembuhkan. Sementara Alita masih diam mematung di tetapnya ranjang yang semalam menjadi saksi bagaimana kasarnya Eja menutupi dirinya. Hati Alita tiba-tiba mencolos, sangat perih hingga rasanya ia ingin kembali menangis seperti semalam. Alita kemudian memejamkan mata, menguasai diri agar perasaannya tetap kondisif. Lid, Eja memanggil lagi ketika tangan Alita belum juga menyentuhnya. Iya, Alita kembali membuka mata. Kemudian segera duduk di samping Eja dan perlahan menyentuh lelaki itu, perlahan memijatnya dengan pelan. Beberapa menit kemudian, Eja merasa kepalanya sudah enak banget berkat pijitan Alita. Meskipun tidak hilang sepenuhnya, tapi ini lebih baik daripada tadi saat ia membuka mata. Udah, cukup. Eja meminta Alita untuk berhenti. Kemudian membalikan badan jadi terentang. Makasih ya. Eja memberikan senyuman kepada Alita. Senyuman itu senyuman yang selalu membuat Alita juga ikut tersenyum saat melihat atau sekedar membayangkan. Apa lelaki itu sudah kembali menjadi Eja, suami kontraknya yang baik dan ramah? Apa semalam itu Eja kerasukan jin? Alita tidak tahu. Namun senyuman itu selalu berhasil memabukkan dirinya. Ada debaran jantung di hati yang Alita sendiri tidak mengerti. Sama-sama Alita balas tersenyum. Cup, Eja bangkit dan tiba-tiba saja langsung mengecup rahang milik Alita. Yang di bawah juga minta dipijitin, bisiknya. Entah mengapa libido Eja yang meningkat. Sekarang dia selalu menginginkan hal itu, mungkin karena rasa yang diberikan Alita berbeda. Hanya Eja yang menikmati tubuh Alita. Wanita itu masih bersih tanpa dijamah siapapun selain dirinya. Berbeda dengan Niki yang bahkan sudah tidak perawan saat malam pertama mereka. Dan bahkan kali ini Niki terang-terangan mengakui bahwa dia berselingkuh. Maksudnya? Alita mengernyitkan diri, tidak mengerti. Ini tangan Eja menuntun tangan Alita menuju ke yang sudah tegak menantang. Kenapa? Itu bingung manggil. Terpaksa Alita berbohong. Sungguh, ia belum bisa melupakan kejadian semalam. Ganggu aja sih. Eja terlihat mendengus kesal sambil menatap pintu kamar yang padahal masih tertutup rapat. Nanti lagi aja ya. Alita tersenyum canggung. Namun aku gak bermaksud bohong atau menolak. Balik Alita sambil menatap wajah tampan yang bibirnya ditekuk. Mending sekarang gak mandi.
Nanti Adit buatin kopi sama sarapan di bawah ya. Aa mau sarapan apa? Alita mencoba memberikan penawaran yang lain, mengalihkan keinginan Eja yang itu. Ya udah, tapi kalau Bim Mumun udah pulang, jatahku 2 ya. Eja mengalah, namun minta syarat juga. Dua ronde dah. Sana, aku mandi dulu. Hah? Bersambung. Oke, sampai di sini dulu ceritanya ya. Jangan lupa dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.